Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul pada ibadah sore hari ini. Kiranya Engkau satukan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau yang sertai kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Begitu banyak cara yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya terhadap kita. Melalui hal-hal yang tidak kita sangka akan terjadi dan bahkan melalui hal-hal yang terkadang tidak kita sadari bahwa itu adalah bentuk dari kasih Tuhan terhadap kita. Seperti Mazmur 107 ayat 8 sampai 9, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita sama-sama mengucap syukur dengan bernyanyi dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah
semerbak cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Seperti yang tertulis pada Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka biarlah hati kita menjadi tanah yang baik dan terbuka untuk menyebarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Lord let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Kepada Bang Ray dipersilahkan untuk memimpin dalam doa firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sama seperti pujian ini, tolong kami untuk boleh menerima firman-Mu dengan hati yang Tuhan telah ubahkan meski tanah yang lembut, sehingga ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah nyata dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, ketika kami membahas tentang kesibukan atau ritme hidup kami, tolong kami Tuhan menjadi orang-orang yang tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh berbeda dari apa yang dunia nyatakan. Kami menghasilkan buah-buah yang kekal, yang orang bisa melihat dan menguji dari mana datangnya buah, dari hidup kami, dari kebiasaan kami, dari cara kami untuk mengerjakan, untuk melakukan aktivitas kami hari per hari. Terima kasih Tuhan, menyenangkan setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati juga Zoom meeting, koneksi jaringan kami, semuanya kiranya berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman semua.
Sebelum mulai, aku mau minta maaf terlebih dahulu karena aku masih dalam pemulihan radang tenggorokan. Jadi suaraku rada serak dan mungkin rada pelan karena kalau nelen dan ngomong masih rada sakit ya. Jadi mohon maaf teman-teman, tapi semoga tidak menghalangi kita untuk merenungkan firman sore hari ini kayak gitu. Teman-teman, pengurus memberikan judul lagi sibuk apa sih? Ini pertanyaan, entah kadang-kadang jadi pertanyaan klise juga ya. Lagi kesibukan apa? Kesibukan apa? Jadi kesibukan itu sama dengan aktivitas. Padahal kan sebenarnya nanyanya bukan sibuk ya. Lagi ngerjain apa? Atau lagi kegiatan apa? Tapi sibuk itu tuh udah jadi kayak part of life gitu. Lagi sibuk ngapain? Kesannya hidup tuh pasti sibuk gitu. Cuma sibuknya ngapain? Nah, ini beberapa pengalamanku ya ketemu adik-adik KTB gitu. Ditanya lagi sibuk ngapain? Sibuk sih, tapi nggak tahu sibuknya apa gitu ya. Berasa sibuk doang, tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Kayak bilangnya sibuk, tapi sebenarnya ya leha-leha, duduk-duduk, nonton-nonton, kayak gitu ya. Tapi ditanya ada kesibukan apa? Ya sibuk kayak gitu. Ada sebagian orang yang mungkin merasa dirinya sibuk, padahal nggak sibuk. Tapi buat sebagian orang yang benar-benar memang banyak kegiatan, saya pakai kata banyak kegiatan ya, memang kalau ditanya apa kegiatannya, memang padat gitu ya. Tadi pendahuluan Michael nanya gitu ya, kita ngapain aja? Ikut rapat di Zoom, bantuin beres-beres rumah, kerjain tugas kuliah, pelayanan. Emang banyak kegiatannya gitu. Emang padat kegiatannya. Nah, teman-teman, dan bagi saya orang yang punya banyak kegiatan tidak serta merta langsung salah gitu ya. Saya setuju dengan kalimat Tim Keller. A lack of joy in your life is due to lack of mission. Kadang-kadang hidupmu nggak punya sukacita tuh kenapa? Karena kamu nggak punya misi, kamu nggak punya tujuan. Human beings need mission. Manusia itu butuh melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu. You are built for mission. Kita ini dibangun atau dibentuk, diciptakan untuk tujuan tertentu. Bahkan di Efesus 2, kalimat Rasul Paulus, kamu telah diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, oleh iman, itu pemberian Tuhan. Kemudian di ayat 10, itu teman-teman mungkin pernah baca ya, kamu diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi memang diselamatkan, bukan kemudian ongkang-ongkang kaki dalam Tuhan gitu ya. Udah selesai hidup ini, udah selesai urusannya. Percaya sama Yesus, selesai. Tapi diciptakan kemudian untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya kecil. Nyanya pekerjaan baik. Jadi Tuhan memang pengen kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, kenyataannya kuliah kan baik, pelayanan baik, ikut kepanitiaan itu baik. Tapi kenapa ya kok jadi nggak rasanya pekerjaan baik gitu, sukacita, yang ada tadi ya nangis bang, kunang-kunang kayak gitu ya. Semua itu baik, tapi kenapa jadi rasanya nggak baik? Teman-teman izinkan saya kasih analisa sedikit ya sebelum kita masuk ke firman. Karena sering dari kita merasa memilih, mempertimbangkan pilihan-pilihan kita itu bukan dari apa yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan baik, dari semua kegiatan baik yang ada, cara kita memilih itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, tapi berdasarkan ketakutan. Teman-teman, mungkin kalian udah makin sering dengar kalimat ini atau frase ini. Fear of missing out, FOMO. Takut kehilangan opsi yang lebih baik. Takut kehilangan kesempatan atau momentum yang lebih baik. Takut ketinggalan tren yang sekarang terjadi. Dan teman-teman, itu yang membuat kita memutuskan mengambil tindakan, mengambil pekerjaan, memilih waktu tertentu untuk mengerjakan hal ini dan hal itu. Dan jelas, ketakutan nggak bisa menghasilkan sukacita. Ketakutan nggak bisa menghasilkan sejahtera. Dan izinkan saya boleh berargumen sama teman-teman ya. Itu menjadi cara hidup yang semakin umum. Sebenarnya kuliah itu baik, pengalaman berorganisasi itu baik.
Melayani apalagi punya kesempatan jadi PKK. Jadi PKK tuh udah jadi kayak manajer di kantor, tahu nggak? Kamu ngatur kehidupan, perjalanan, pertumbuhan, perkembangan sekelompok orang. Tapi kenapa itu nggak memberikan sukacita atau nggak memberikan keyakinan? Yang ada malah jadinya sumut-sumut, keluh kesah, resah, gelisah. Dan teman-teman, ini menjadi cara hidup yang semakin umum. Apalagi buat kita yang hidup atau lahir di tengah penggunaan teknologi dan internet yang semakin marak. Teman-teman, FOMO is a natural byproduct of constant connection. Kita terbiasa teman-teman ya. Kalau nggak ngerti apa-apa, googling. Kalau nggak tahu mesti jalan kemana, lihat Google Maps atau Waze. Kalau mau beli barang tapi nggak yakin, lihat reviewnya di YouTube. Tapi kadang-kadang life doesn't work like that. Hidup nggak bisa berjalan seperti itu. Kamu pengen nanti setelah lulus punya jaminan nanti bisa kerja apa, ada prospek apa. Kamu nggak bisa kantongin itu semua kayak di Tokopedia, kamu masukin chartnya dulu ya, kamu pengen ini, masukin dulu, nanti lihat duitnya cukup atau enggak, baru dia check out yang mana. Kamu nggak bisa kayak begitu dalam hidup. Tapi cara kita dibesarkan, cara kita bersikap, itu sudah sangat dipengaruhi oleh cara kita berinternet. Internet, sosial media, itu mengubah cara komunikasi kita. Mengubah perilaku kita, sadar nggak sadar. Dan kita atau generasi yang telah hidup di tengah constant connection ini seperti katak dalam tempurung, airnya dipanaskan perlahan-lahan. Kalian tahu ilustrasi itu ya, kalau ada air mendidih, kamu lempar katak, kataknya langsung loncat. Dia tahu itu air panas sekali, langsung kabur. Tapi kalau ada wadah air dingin, kamu taruh katak dan kamu didihkan pelan-pelan, katak itu akan tetap sampai akhirnya dia mati, kerebus. Teman-teman, padahal kamu punya skill-nya, kamu punya kemampuannya, tapi kenapa dari semua kesibukan yang kita sebut kesibukan, yang ada kita malah relasinya berantakan, ada masalah dikit langsung hilang, ada masalah dikit langsung ngeblok, itu IG banget, kita nggak seneng unfollow, kita nggak seneng, cancel culture itu lahir dari cara kita berinternet. Makanya ya udah nggak usah dibales itu lahir dari mana? Dari cara kita bersosial media. Itu membuat kita akhirnya kehilangan skill, cemas, khawatir, dan akhirnya menghasilkan sikap-sikap yang akhirnya pada puncaknya, teman-teman, saya setuju dengan deskripsinya Shelby Abbott. Udah lakukan semuanya, udah ikut sana-sini, udah coba kerjaan yang ini baik, yang itu baik, yang dikasih orang tua baik, yang dikasih teman baik, yang dikasih dosen baik, tapi tetap at the end of the day, kamu merasa kosong. Nagging sense of emptiness, rasa kosong yang merongrong. Kenapa? Life isn't able to distract you anymore. Hidup nggak bisa mengalihkanmu lagi. Ke aktivitas hari-harimu bahkan nggak bisa mengalihkanmu lagi. Mengalihkanmu dari apa? Dari hati yang nggak puas, a heart that is never satisfied, struggling making wrong choices. Kamu mungkin melakukan kesalahan, memutuskan hal yang salah sehingga itu membuat kamu rasa bersalah. Aduh, kenapa sih gue ambil ini? Aduh, kenapa sih gue masuk jurusan ini? Dan itu nggak selesai-selesai. Living in a world that is also messed up, ataupun kamu sudah berjuang yang terbaik tapi hasilnya nggak seperti yang kamu bayangkan. Longing you feel for something more than what you're currently experiencing. Kamu merindukan apa cuma begini? Apakah hidup itu cuma kuliah, rapat, pulang, that's it? Ini bakal kepake semua nggak sih kuliah ini? Ada gunanya nggak sih saya ngapalin farmakope ini? Ada gunanya nggak sih saya diajarin mekanika, mektum seperti ini? Teman-teman, di situ kita mulai meragukan pekerjaan baik yang Tuhan berikan. Dan akhirnya, yang paling ekstrim, teman-teman tinggalkan semuanya. Kita nggak kerja studi kita nggak mau berelasi, kita nggak mau nggak mau memberikan yang terbaik. Tapi saat yang bersamaan, kita juga menyalahkan dunia, menyalahkan orang-orang sekitar. Ya salah dosennya sih.
Ya salah orang-orang sekitarnya sih. Ya salah, kalau bahkan ya puncaknya salahin Tuhan. Kalau Tuhan pengen aku studinya baik, kenapa dia kasih dosen yang kayak begini? Ya kalau Tuhan pengen aku bertumbuh jadi begini, kenapa dia kasih rekan pelayanan yang kayak begitu? Teman-teman, bagaimana kita menjalani hidup? Teman-teman, kita punya jawabannya. Ketika kita mau tahu gitu, Tuhan aku harus hidup kayak gimana sih? Dari semua pekerjaan baik yang ada, aku harus melakukan yang mana? Teman-teman, kita punya kata buat itu. Kata itu adalah wise. Atau dalam bahasa Indonesia itu disebut bijak, arif, cakap. Bukan cakep ya, cakap. Teman-teman, kita pengen jadi orang-orang yang menyerahkan hidup kita untuk sesuatu yang berharga, untuk sesuatu yang mulia, untuk sesuatu yang luhur, dan kita mau menikmati makna di dalamnya. Itulah orang yang bijak. Itulah orang yang wise. Teman-teman, saya yakin dunia nggak kekurangan orang pintar. Tapi izinkan saya boleh berargumen, dunia kekurangan orang-orang bijak. Indonesia bukan kekurangan orang-orang pintar. Tapi Indonesia kekurangan orang-orang yang arif, yang cakap merenungkan untuk apa hidupnya dengan semua pekerjaan baik yang dia bisa lakukan. Nah, teman-teman, aku ajak kita merenungkan dari satu kisah atau satu chapter bagian firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi dasar kita untuk terus memikirkan gitu ya, seperti apa hidup bijak atau arif, memperjuangkan yang terbaik, tapi saat yang bersamaan kita tahu Tuhan yang menuntun hidup kita langkah demi hari. Mari kita buka 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Untuk aku boleh minta tolong ya untuk menghemat suaraku. Aku boleh minta Michael bacain perikopnya 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25 ya. Aku udah tampilin ayatnya di slide. Silakan, Mas. Oke, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubur pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Terima kasih, Michael. Teman-teman, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan sore malam hari ini. Teman-teman, ini adalah penggalan dari kisah perjalanan Daud. Teman-teman mungkin familiar ya dengan cerita Daud. Kalau teman-teman baca lengkap di 1 Samuel 31 sampai perpindahannya di 2 Samuel, Raja Saul, Raja Israel sebelumnya, dan Yonatan, anaknya itu mati. Sehingga Daudlah sekarang yang akan menjalani babak baru, yaitu dia akan menjalani peran yang Tuhan telah berikan, yaitu sebagai pemimpin umat. Kalau kalian lihat pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, itu seperti rangkaian bagaimana konsolidasi Daud menjadi raja.
bagian yang kita baca 2 Samuel 5 itu satu chapter gitu ya, atau satu bagian dari ketika Daud merambut Yerusalem dan kemudian meneguhkan kerajaannya, termasuk mengalahkan orang Filistin yang selama ini menjadi musuhnya Israel. Tapi kalau teman-teman lihat, kalian bisa lihat, itu tadi kalau kalian ikutin baca ada 2 peperangan ya. Kalau ditanya itu kesibukan nggak? Ya itu sibuk lah, perang woi, gimana nggak sibuk ya? Itu intens kayak gitu. Itu bukan, walaupun diceritakan cuma 10 ayat, tapi namanya perang itu menguras tenaga, menguras kekuatan, menguras emosi, menguras rohani. Tapi 2 peperangan yang signifikan itu dalam sebuah cerita yang lebih besar. Di sinilah kita melihat gitu ya, ambisi Daud yang berperang mengalahkan orang Filistin, meneguhkan kerajaan, itu tidak lepas dari cerita besar Allah. Kalau aku boleh simpulkan, ambisi umat Allah itu ambisi Allah. Artinya apa? Teman-teman, instead bertanya, apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku? Mari kita terus bertanya, bagaimana hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau mungkin ada yang bilang gitu ya, sebenarnya orang Kristen boleh nggak sih punya ambisi? Teman-teman nih, ya dari perikop ini saya belajar, boleh, silahkan punya mimpi. Kata ambisi juga udah jadi kata yang jelek ya, ambis banget, kesannya ambis itu udah gitu ya, udah negatif gitu. Tapi Tuhan punya ambisi, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Dan kalau kita sebagai umatnya mau punya tujuan, mau punya keinginan, mau punya rencana, bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena ambisi umat Allah adalah ambisi Allah. Daud bukannya perang cuma buat menang-menangan gitu ya, atau kayak cuma jago-jagoan. Tapi Daud tahu perjuangannya perang 2 kali ngalahin orang Filistin, itu bagian dari dia menjalani peran sebagai pemimpin umat yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Nah, ketika kita memutuskan untuk menjalani ambisi Allah dalam hidup kita, nggak serta-merta semuanya jadi gampang. Kita melihat ada 2 tantangan. Tantangan yang pertama, ini terjadi ya, ketika Daud, oke, sekarang waktunya aku jadi raja, apa yang terjadi? Justru tantangan muncul. Orang Filistin maju menyerang. Kemungkinan ya lagi ganti kerajaan lagi lemah-lemahnya, orang Filistin tahu kesempatan itu, dia serang. Nah teman-teman, ketika Filistin nyerang, apa respon Daud? Daud kemudian mendengar kabar ini, kemudian dia pergi ke kubu pertahanan, dia menanti kedatangan mereka. Dia tahu sebagai raja yang mesti ngelindungin bangsanya. Dia tahu itu semua. Tapi bagi saya menarik, kemudian keluar kalimat ini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Aku harus maju nggak Tuhan? Tuhan bakal serahkan nggak? Coba pikirkan baik-baik. Kenapa sih Daud mesti nanya kayak begini? Kalau saya jadi Tuhan ya, maka saya bersyukur nggak jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya mungkin jawabnya, ya iyalah, ngapain nanya lagi? Kasarnya kayak begitu kali ya. Tapi saya bersyukur saya bukan Tuhan gitu. Ketika Daud nanya hal yang udah jelas, ya iyalah jadi raja mesti ngelindungin, mesti ngejaga. Itu orang Filistin emang udah ngeganggu apa yang selama ini Tuhan rencanakan. Tapi di sini kita belajar. Daud benar-benar menyerahkan setiap pekerjaan baik yang dia usahakan kepada Tuhan. Kalau saya jadi penasehatnya Daud ya, saya akan bilang begini, Daud, ngapain sih nanya-nanya lagi? Kamu tuh hidupnya, kalau kalian baca cerita Daud ya, kamu tuh dari dulu udah selalu a fighter gitu ya, berjuang, dikejar Saul, mau dibunuh, ngalahin Goliat, kamu punya pengalaman. Saya akan juga bilang, Daud, kamu tuh survivor, kamu tuh penyintas, berulang kali mau mati, kamu selamat. Apalagi tandanya kamu nggak bisa ngelawan. Dan mungkin saya akan bilang, Daud, kamu raja. Udah sepantasnya maju. Jangan ragu. Tapi disinilah kita melihat Daud mengerti semua hal yang dia alami itu adalah tentang Tuhan dan rencana. Teman-teman bisa masuk kuliah di MIPA dengan jurusan masing-masing. Bisa ikut di BEM, bisa ambil penelitian, ikut di kelompok riset ini dan itu.
Semua hal yang teman-teman alami, itu adalah tentang Tuhan dan rencananya. Nggak ada yang terlalu receh dan terlalu remeh untuk ditanyakan, apakah aku harus maju Tuhan? Akankah kau berikan bagian ini kepada yang di mata dunia? Ya iyalah, udah wajar, maju, ambil, kejar. Tapi teman-teman, Daud sadar, peperangan sesungguhnya bukanlah antara dirinya dengan orang Filistin, tapi antara Tuhan demi umatnya, melalui pribadi. Teman-teman, Daud hanya maju ketika ia mendapat jaminan Allah. Tuhan bilang gitu ya, maju sebab aku pasti menyerahkan. Di sini saya belajar, perintah Tuhan adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan kasih perintah, itu adalah janjinya. Kalau Tuhan bilang pergi, layani, Tuhan memberikan janji di balik perintah itu. Aku akan membuatmu bisa melayani. Kalau Tuhan kasih perintah, maju, usahakan. Di balik perintah itu adalah janji Tuhan, aku akan menolongmu bisa mengusahakan hal itu. Artinya apa? Teman-teman, yakini bagianmu itu perintah Tuhan. Nah, dalam FOMO kita nggak nyaman gitu ya, cuma komit sama apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan kalau aku nggak ambil itu, tapi Tuhan kalau aku nggak kerjain ini, tapi Tuhan kalau aku nggak begini, tapi Tuhan kalau aku nggak itu, itulah yang akhirnya membuat kita juga jadi berantakan sendiri. Dan akhirnya, ujung-ujungnya mohon maaf ya, yang paling gampang disalahin siapa? Ya Tuhan lah. Nomor 2, diri sendiri. Makanya kalau udah lagi berantakan, selalu responnya 2. Menjauhi Tuhan, menyakiti diri sendiri. Menyakiti diri sendiri itu banyak caranya. Ada yang tipenya makan, dan makan. Ada yang tipenya lari ke pornografi. Ada yang tipenya putus hubungan, cut semua hubungan, mau mengisolasi diri. Teman-teman, majulah dalam perintah Tuhan. Yakini perintah Tuhan. Dan kalau teman-teman dapat perintah Tuhan, terimalah janjinya. Dan dari situ melangkah. Sekali lagi, bukan berarti Daud ketika Tuhan bilang, maju, aku pasti menyerahkan. Kemudian Daud maju seorang diri, terus tiba-tiba ada angin, orang Filistina terbang semua. Daud tetap perang, beneran perang. Perang itu bisa punya resiko mati, ya bisa gitu ya. Punya resiko ketembak, kepanah gitu, ya bisa. Bukan berarti tanpa usaha atau nggak mengalami kesulitan. Tapi ketika Daud berhasil memukul kalah, ini perenungannya ya. Daud berperang di peperangan yang telah dimenangkan Tuhan. Tuhan yang bilang, aku pasti akan serahkan. Daud berperang di tengah peperangan yang Tuhan telah menangkan. Teman-teman, bagi saya disinilah orang Kristen bisa punya ambisi kudus. Kita percaya Tuhan berdaulat. Kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, itulah yang menjadi sumber kekuatan kita menjalani tanggung jawab kita. Itulah godly ambition. Ambisi kudus itu adalah bertanggung jawab untuk bagian kita dengan mengandalkan kuasa dan perintah Tuhan. Karena itu, mari selalu evaluasi, selalu lihat gitu ya, Tuhan yang kulakukan ini dari Tuhan atau enggak? Ambisi kudus atau ambisi diri? Dari situ teman-teman bisa lihat yang mana yang perlu aku stop, yang mana yang perlu aku tinggalkan, yang mana yang perlu aku kejar. Meski dunia berkata sebaliknya. Meski orang-orang terdekatku berkata sebaliknya. Teman-teman, itu yang kita rindukan. Itulah wise, itulah bijak. Silakan bermimpi seluas-luasnya, tapi bermimpilah di dalam visinya apa. Silakan nego seluas-luasnya, tapi Tuhan aku pengen ini, aku pengen begitu. Dia sanggup mengarahkanmu. Dia sanggup menjawabmu. Dia sanggup menuntun hamba-hambanya yang memang benar mau bertanya, Tuhan langkahku ini aku mau buat Tuhan. Tunjukin Tuhan aku mesti gimana. Yang udah jelas sekalipun gitu ya, ya iyalah ada musuh nyerang yang mesti dilawan. Tapi Daud tahu, langkah ini buat Tuhan, peperangan ini peperangan Tuhan. Aku mesti gimana Tuhan?
Ya tentu saya bukannya bilang gitu ya, besok UTS, doain, Tuhan mesti belajar giat nggak? Ya iyalah, UTS yang mesti belajar. Yang kayak begitu mungkin udah nggak usah didoain. Tapi kalian ngerti inti idenya. Setiap studi, setiap kesempatan kamu kerja kelompok, setiap kamu harus memutuskan menyusun jadwalmu seminggu, tanyakan, serahkan sama Tuhan. Pekerjaan baik, pelayanan, keikutsertaanmu di BEM, di panitia, kamu mungkin terlibat di pelayanan apa di gereja atau di PO, datang kepada Tuhan, minta perintah, dapatkan janji. Teman-teman, tantangan nggak selesai langsung begitu ya. Ada tantangan kedua, dan bagi saya ini yang lebih sulit. Kenapa? Orang Filistin maju lagi. Tadi udah dikalahkan, tapi kemudian mereka berhasil regroup, maju lagi. Kalau kalian lihat ayat 22, kalimatnya sama persis. Dia maju lagi, memencar lagi di lembah Refah. Dan bagi saya ini tantangan yang lebih sulit. Kenapa? Teman-teman, Daud sekarang sudah punya pengalaman, sudah pernah berhasil, udah tahu, udah ngerti. Kondisinya sama persis, orang Filistina maju lagi, sekali lagi di lembah Refaim, persis sama plok-plokan. Tapi sekali lagi gitu ya, Daud nanya lagi gitu, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Teman-teman, ketika sikap ini dicatat, disinilah saya melihat Daud nanya Tuhan tuh bukan buat minta persetujuan gitu ya. Sama kayak kita PJ. Kenapa sih kita PJ? Oh, kita doa pelayan dulu ya. Itu bukan cuma, aduh kalau nggak doa pelayan bukan Kristen kita PJ. Kita bukan PJ Kristen. Tapi dia tahu itu bukan minta persetujuan Tuhan. Kami mau mulai PJ ya. Kami izin ya doa ya Tuhan. Tapi kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan yang berperang kalau dalam konteks Daud gitu ya. God is not a means to an end. Tuhan tuh bukan alatnya untuk mencapai tujuannya. Tuhanlah tujuannya. Ketika Daud nanya tuh, itu menunjukkan Daud itu bukan cuma ya udah ya kami mau perang ya Tuhan, sertain ya. Tapi Daud nanya, kami mesti gimana Tuhan? Padahal sekali lagi ya, kondisi sama, tantangan sama, punya pengalaman, pernah berhasil. Dan sekali lagi, jangan bilang Daud nggak punya ambisi. Oh teman-teman, kalau raja nggak punya ambisi, mah dia udah nyerah. Dia punya segala ambisi, dia pengen jalanin perannya sebagai raja dengan baik. Tapi perhatikan, Daud sadar, bukan ambisi yang dapat menyelamatkan hidupnya. Bukan ambisi yang dapat menjaga dirinya bisa jadi tetap raja Israel. Tapi hanya Tuhan dan Tuhan saja. Silakan berambisi. Silakan achieve target, punya cita-cita. Tapi ketahuilah, bukan cita-citamu yang menjaga hidupmu. Bukan ambisimu yang menjamin hidupmu kelak nanti. Tapi Tuhan yang menuntun langkah-langkah di dalam kamu menjalani ambisimu yang kamu selaraskan dengan ambisi Allah. Teman-teman, sekali lagi Tuhan jawab. Tapi kali ini Tuhan jawab gitu ya, jangan maju. Tapi sekarang melingkar lewat belakang kayak gitu ya. Tuhan tuh mau nuntun gitu. Bertindak terus kalau udah itu tindak cepat. Sebab Tuhan telah keluar berperang. Teman-teman, tempat yang sama, musuhnya sama, strategi musuhnya juga sama, pasukan yang dia pakai perang juga sama. Tapi ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Di sini kita melihat ambisi kudus yang dijalankan oleh orang-orang kudus hanya dapat dilakukan dengan cara kudus. Teman-teman silahkan punya ambisi, punya keinginan, punya goals. Tapi mau ambisi itu jadi kudus, goals itu jadi goals yang kudus, maka lakukanlah dengan cara Tuhan, dengan cara yang kudus. Tuhan bukan Tuhan yang kayak gini ya. Ya, terserahlah lu mau ngapain, yang penting lu kalahin orang Filistin. Dia Tuhan yang mau menuntun tujuanmu. Dia Tuhan yang mau menuntun langkahmu sampai ke tujuan itu. Nah, teman-teman, kalau kita sadar hal itu, kita bisa menjadi orang yang paling serius, tapi juga paling rileks di dunia. Orang Kristen harusnya jadi orang yang paling serius, paling ambis,
Karena dia tahu Tuhan itu punya ambisi yang besar untuk dunia. Tapi di saat yang bersamaan dia menjadi orang yang begitu relax, gitu, begitu apa ya? Bukannya santuy dalam arti nggak peduli gitu, tapi begitu bisa damai, bisa tenang, bisa begitu ambis, tapi bisa begitu apa ya? Kalem gitu loh, nggak jadi orang yang arogan, tapi bisa berani mengejar target, tapi bisa jadi orang yang begitu legowo gitu, bisa begitu tenang ketika ada hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita prediksi. Teman-teman, Tuhan mau dan mampu memimpin umat. Mau dan mampu. Teman-teman, dan kalau kalian lihat, kalimat terakhir dari 25, itu kalimat yang pendek ya. Akhirnya Daud mengalahkan orang Filistin itu dari Geba sampai Geza. Tapi kalau teman-teman lihat, itu adalah kalimat yang sama persis di 1 Samuel 13 ketika Tuhan perintahkan Saul untuk kalahkan orang Filistin. Tapi Saul nggak mau lakukan. Butuh bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun supaya genap apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan pakai hamba-hambanya yang mau taat dan setia menggenapi rencananya yang besar. Teman-teman, cerita ini mengingatkan kita kepada cerita raja yang bijak dari Israel. Kalau Daud, itu kan Daud Bang Re, itu kan apa ya, cerita perjanjian lama. Tapi cerita Daud mengingatkan kita kepada seorang raja di perjanjian baru yang penuh dengan ambisi. Dia datang untuk mencari yang hilang. Jangan bilang itu bukan ambisi. Aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk menebus dan menyelamatkan. Itu ambisi. Tapi ambisi yang begitu besar membuat dirinya menjadi begitu humble, begitu rendah hati, begitu vulnerable. Dan dua hal itu yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kenapa saya kaitkan dengan Yesus Kristus? Kalian bisa mungkin bilang, Daud mah udah mati bang, itu mah cerita kuno. Tapi Yesus nggak mati, jangan lupa. Yesus mati, tapi kemudian dia bangkit dan hidup. Oktober 22, jam 5 sore, Tuhan yang sama, yang menunjukkan ambisi yang begitu besar, dan kerendahan hati yang begitu dalam. Dia adalah Tuhan yang menuntunmu saat ini. Dan teman-teman, kita butuh Yesus. Kamu mau menjadi orang yang berhikmat? 1 Korintus. Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Teman-teman mau tahu langkah demi langkah. Mesti berdoa kayak gimana bang? Berdoa kayaknya ke langit-langit doang, nggak ada yang jawab. Teman-teman, datang kepada Yesus. Dia hidup. Dia hidup teman-teman. Saat ini juga. Dia hadir, dia ada di Zoom ini. Dan kita bersyukur. Hikmat itu bukan apa ya, misteri kuno seperti Shang-Chi gitu ya, atau Eternals legend yang zaman dulu kita perlu cerita masuk dalam. Wisdom is a person. Hikmat itu seorang pribadi dan namanya Yesus. Kamu mencari hikmat, kamu sedang mencari Yesus. Dan kita bersyukur. Kamu bisa cerita sama hikmat, ngobrol sama hikmat, datang sama hikmat, dipimpin hikmat. Itu bukan hal abstrak lagi. Kenapa? Karena seluruh hikmat itu sekarang ada di dalam Kristus yang teman-teman, betul. Kita jadi manusia, saya setuju dengan pengkhotbah ya. Kita jadi manusia tuh pengen banget tahu hari depan. Ya, gitu ya. Kita pengen banget apa ya? Masa lalu kaitannya sama masa kini, dampaknya masa depan tuh kayak apa. Oh, kita pengen banget tahu gitu. Rangkaian hidup kita tuh kayak gimana. Dan itulah yang membuat kita jadi manusia. Nggak salah teman-teman penasaran kalau aku belajar ini, aku nanti bisa apa gimana ya. Kalau aku nanti ikut seminar ini, nanti aku bisa kepakainya buat apa. Nggak salah teman-teman pengen tahu itu semua. That what makes you a human. Anjing nggak begitu. Anjing kan nggak gitu ya. Aduh, guk, sore makan apa ya? Guk. Gitu. Anjing nggak mikirin siang habis makan, nanti sore mau makan apa. Oh, bosen makan tulang, guk, mau makan apa ya? Anjing nggak peduli nanti siang malamnya mau makan apa.
Kucing juga nggak peduli. Aduh, nanti kalau mau pupnya ada WC nggak ya? Di mana ya? Meong, meong. Ya, kucing, binatang tuh hidup pakai insting. Cuma manusia yang pengen tahu hari depan. Peringatan pertama, jangan hidup cuma pakai insting. Atau aku pakai kasarnya ya, jangan hidup cuma kayak binatang. Ada makanan nyomot, ada kerjaan nyambil. Kamu jadi manusia sepenuhnya. Cari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tapi sebagai manusia seutuhnya, inilah unik hebatnya firman Tuhan ya. Manusia nggak selalu mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Jadi diciptakan pengen tahu semuanya, tapi juga diciptakan nggak bisa ngerti semuanya. Artinya apa? Kita memang by design diminta untuk datang sama Tuhan. Kamu butuh hikmat karena kamu pengen tahu semuanya, tapi kamu nggak bisa tahu semuanya. Gapnya tuh gimana? Kamu butuh wisdom. Karena kamu harus jadi bijak. Kamu harus jadi manusia. Dan di mana wisdom itu? You must have Jesus. Kamu harus punya Yesus. Saya yakin, saya setuju ya, ilustrasi ini, kartun ini. Ya. I've never seen one single story in the Bible. Saya nggak pernah lihat satu cerita pun dalam Alkitab where God enters someone's life, ketika Tuhan masuk ke dalam hidup seorang tokoh, dan kemudian Tuhan cuma ngomong, just keep doing what you're doing. Ya udah, lanjutin aja lah, kamu lagi ngapain, lanjutin aja. Kerjain aja terus apa yang kamu lakukan. Nggak ada di dalam Alkitab, Tuhan masuk ke dalam hidup seorang tokoh, kemudian cuma bilang, ya, kayak sera-sera, lanjutin aja apa yang kamu lakukan. Lihat. Ikut Tuhan, bakal banyak panggilan, betul. Banyak tantangan, betul. Saya nggak bilang itu kesibukan ya. Banyak aktivitas, banyak relasi kasih. Iyalah, mengasihi orang akan membuatmu harus repot. Mengasihi orang, memperhatikan orang, pasti akan buat kamu jungkir balik. Tuhan masuk dalam hidupmu, nggak pernah hidupmu tanpa orang, tanpa relasi, tanpa pekerjaan baik, tanpa tantangan menuju pekerjaan baik itu. Tapi, saya kutip kalimatnya Paul David Tripp ya, your rest is not to be found in figuring your life out. Rasa tenang, rasa damai, rasa yakin, itu nggak bisa ditemukan in figuring your life out. Dengan cara kamu pretelin, kamu tahu semua yang akan terjadi dalam hidupmu, kamu pastikan semua. Kamu ambil semua, kamu ketekin semua, kamu gamble semua. Kamu nggak bisa. Dan karena kamu nggak bisa, kamu nggak mungkin tenang berharap kamu bisa ambil semua, figuring your life out. Kalau gitu dari mana tenangnya? Dari mana yakinnya? Di mana bisa ambitious, berani maju, bold, tapi juga humble, humility, vulnerable, mau dipimpin Tuhan, mau bertanya sama Tuhan. Gimana bisa tenang yang kayak begitu? In trusting the one who has it all figured out for your good and his glory. Dengan mempercayai pribadi yang telah menyusunnya, mendesainnya sedemikian rupa. Ditempatkan kamu di MIPA, di segala jurusan teman-teman. Dia pertemukan kamu dengan sahabat-sahabat tertentu, pelayanan-pelayanan tertentu, kepanitiaan-kepanitiaan tertentu. Dia temukan dengan interest-interest atau kesempatan belajar yang unik buat setiap kita. Itu semua dia desain. Demi kebaikanmu dan demi kemuliaan. For your good and for his glory. Karena itu teman-teman, silahkan maju. Silahkan, kalau saya boleh bilang ya, silahkan sibuk. Tapi sibuklah di dalam kesibukannya Allah. Silahkan berambisi. Tapi lakukanlah itu di dalam ambisi yang kudus. Silahkan serahkan semua padatnya kegiatan kepada Tuhan yang peduli dan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan baik itu kepada kita. Dia berjalan bersamamu, dia berperang bersamamu, dia mau menuntun langkahmu menuju pekerjaan baik yang telah dia persiapkan. Tuhan memimpin dan menolong. Amin. Aku izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa.
Tuhan, hamba berdoa kiranya kami semua boleh menjadi murid-murid Tuhan yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya, mempersembahkan studi, relasi, ambisi, cita-cita kami di hadapan Tuhan yang memiliki ambisi akan dunia ini, yang memiliki tujuan mulia bagi dunia ciptaan. Tuhan, tolong kami untuk menyelam di dalam ambisi ini, untuk berenang di dalam passion-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kami ada di dalam segala kondisi keadaan kami. Itu bukan kebetulan, itu bukan suatu kecelakaan, bukan suatu kenaasan, tapi Tuhan sedang menuntun. Itu tolong kami untuk terus bertanya, terus berpaut, terus mengandalkan Tuhan. Dan dari situ kami boleh berusaha sekuat tenaga di dalam peperangannya Tuhan, di dalam ambisi yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kami. Kalau berdoa bagi adik-adikku, Tuhan yang boleh kuatkan, hiburkan, tolong mereka menjadi angkatan generasi di tengah pandemi, di tengah digitalization, mereka boleh tetap menjadi generasi yang bijak, yang berhikmat, karena mereka hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam mereka. Dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke teknisnya. Oke. Ya, agak ke atas. Nah, terima kasih Bang Rey atas sharing firman Tuhan yang disampaikan. Sekarang kita ada sesi sharing dari teman-teman gitu kan. Boleh nih di kolom, masih di kolom yang sama, di kolom chat gitu kan. Kolom percakapan kita teman-teman boleh di-sharingkan apa yang kira-kira menjadi apa ya, yang tertegur atau bahkan tertampar gitu ya. Bukan tertegur lagi gitu. Langsung gitu. Dari firman hari ini gitu. Gimana nih? Boleh nih teman-teman. Atau kalau misalnya ada teman-teman yang mau menyampaikan sesi tanya jawabnya, boleh disampaikan di kolom chat atau apa? Atau dikirimkan melalui chat ke co-host juga kalau mau yang anonim gitu kan, pertanyaan anonim, siapa tahu tidak mau terlihat gitu kan namanya, boleh. Kemarin juga ada yang sharing anonim, kalau ada teman-teman yang mau sharing anonim silahkan. Supaya kita ini juga di gambar ini gitu kan ada QR code untuk ini untuk apa ya, untuk angkat PJ kalau aku nggak salah. Jadi teman-teman boleh nih sambil sharing juga sambil mengisi gitu kan ya, apa yang kira-kira tadi teman-teman dapetin gitu kan, atau ada yang tertegur gitu. Boleh nih teman-teman kirim di kolom chat. Oh, atau kalau aku dulu kali ya. Iya sih, aku tertegur banget ketika tadi awal-awal sempat apa namanya, actually sempat off cam juga, ngelap mata, agak berkaca-kaca sedikit. Iya, agak menampar ketika apa ya, kita sering kali ya itu kalau nggak kita ambil ini rasanya kayak kita akan ngelewatin, kita nggak akan dapat lagi gitu kan. Akhirnya kita ngambil semuanya dan ya kita nggak bisa handle gitu. Pada akhirnya kita juga yang kewalahan, tapi pada akhirnya pada akhirnya kita nyalahin Tuhan juga, padahal atau diri sendiri gitu. Jadinya itu sering sih kalau mungkin aku rasa beberapa kali, bukan sering, terjadi di dalam aku, ataupun mungkin kalau teman-teman yang cerita sama aku gitu nggak sedikit gitu. Mungkin kalau aku lebih ke situ kali ya yang agak tertegur. Kalau teman-teman nih dari mana kira-kira? Yuk teman-teman sharing di kolom chat nih, boleh.
tentang firman hari ini. Oke, ini sharing ya. Dari Gavriel Statistika 2019. Terima kasih buat Bang Ray atas sharing firman Tuhannya. Merasa terhibur karena selama ini suka merasa kosong dengan semua kegiatan yang dijalani, betul. Ngerasain juga pernah. Karena tidak mengerti apa tujuan Tuhan yang telah memberikan kita kegiatan tersebut. Semoga mudah-mudahan ke depannya bisa lebih bijak dalam mengikuti kegiatan yang akan dijalankan agar waktu yang telah diberikan Tuhan tidak sia-sia oleh karena dijalani tanpa diketahui tujuan kita dan tujuan Tuhan di dalamnya. Ya, betul. Terima kasih Kak Gavriel 2019 atas sharingnya. Selanjutnya ada, ini yang Kak beneran. Kak Celia 2018 dari Biologi 2018. Thank you Bang Ray untuk firman Tuhan yang dibagikan. Bersyukur dari firman tadi diingatin lagi tujuan Tuhan menciptakanku, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Belajar berhikmat untuk setiap hal yang dilakukan dengan bertanya kepada Tuhan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Semangat buat kita semuanya ya teman-teman. Semoga kita bisa terus berjuang hidup dalam ambisi Allah, bukan ambisi pribadi. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Cel atas sharingnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan anonim nih Bang, dan sharing juga sebenarnya. Sabar ya. Terima kasih Kak Ray atas firmannya. Benar-benar memberkati banget. Aku mau tanya, kira-kira apa yang harus dilakuin kalau misalnya kita udah ambil keputusan yang salah dan nggak sesuai sama visinya Allah. Dan kadang susah banget buat denger dan tahu maunya Allah di dalam hidup kita. Dan apakah kita udah ambil keputusan yang benar atau yang salah? Boleh dikasih tips nggak Bang? Makasih. Silakan Bang. Boleh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Aku jawab setengah dengan pengalaman ya. Aku dulu waktu di fisika, aku 2 tahun ikut HMD fisika. Kemudian di tahun pertama, jadi kan HMD itu tingkat 2 ya. Nah kemudian tingkat 2 itu aku kemudian ikut PO, jadi masih anak bidang, masih pengurus bidang. Kemudian di tingkat 3, ketua HMD ku itu maju jadi BEM, aku diminta jadi apa tuh istilahnya, pokoknya tim intinya lah ya. Ini kan kita maju dengan tim kayak gitu, Dan waktu itu aku diminta untuk jadi koordinator PO, kayak gitu, bergumul menjadi koordinator PO. Nah waktu itu itu pergumulan yang aku suka dua-duanya kayak gitu. Aku menikmati dua-duanya, dan pada waktu itu aku harus memutuskan gitu, hal yang mana yang harus aku pilih. Jujur waktu itu aku memutuskan dengan lebih mudah, kayaknya aku lebih terpanggil di PO jadi koordinator. Tapi teman-teman tahu, itu bisa terdengar begitu rohani, terdengar bisa begitu berkorban. Tapi sebenarnya saya sadar setelah lewat waktu, karena saya suka jadi ketua nih. Sedangkan kalau di MIPA-nya itu, di ketua, saya bukan ketua BEM-nya, cuma bagian dari timnya. Tapi kalau jadi ketua itu memberikan prestige gitu ya, memberikan kayaknya kesanggupan untuk mengatur, untuk bisa. Dan jangan salah, saya itu antara pengen demi jemaat dan sebagainya, tapi itu semua teruji dengan waktu.
Nah, ketika saya sudah jadi koordinator, ketika saya sudah jadi ketua PO, apa yang terjadi? Saya kemudian diberi kesempatan untuk juga terlibat di tim riset fisika. Nah, teman-teman, masa-masa saya jadi ketua persekutuan, itu masa-masa yang jauh lebih berantakan daripada saya jadi anggota atau saya jadi jemaat biasa. Saya nggak bisa bagi waktu, saya bohong sana bohong sini, saya bilang ke tim riset saya ada kegiatan di PO, saya bilang ke teman-teman tim inti di PO saya ada kegiatan di tim riset, padahal apa yang saya lakukan, saya pulang ke rumah, nonton. Itu masa-masa 6 bulan yang paling berantakan, saya nggak bisa berdoa, saya bawaannya cuma pengen, gimana sih, saya datang PJ nggak bisa nikmatin PJ. Bayangin ketua persekutuan macam apa datang ke persekutuan jemaatnya, tapi nggak bisa nikmati persekutuannya itu dibandingkan jemaat. Teman-teman, gimana caranya? Kalau tadi salah pilih jadi ketua, buset, gimana cara salah pilih? Gue udah jawab jadi ketua bersedia terus ternyata salah. Teman-teman, saya merasa sangat hancur, saya merasa, dan gitu. Paling gampang disalahkan siapa? Nomor 1, Tuhan. Nomor 2, diri sendiri. Nomor 2, yang dengan Tuhan, dengan diri sendiri, nggak banyak ngomong. Apa akibatnya? Saya salah tingkah sama orang lain. Saya menyalahkan tim inti saya, kok nggak ada yang peduli sih, kok nggak ada yang nanyain, kok nggak ada yang... Sebenarnya saya nyalahin Tuhan sama nyalahin diri, tapi karena saya salah tingkah sama yang lain, saya gampang banget nunjuk-nunjuk mereka. Waktu itu yang saya lakukan, saya malah mencabut diri, mengisolasi, dan malah nggak bisa kontak. Tapi waktu itu saya ingat, waktu itu saya bahkan juga udah lupa gitu ya, saat teduhnya apa, firmannya apa, tapi saya saat teduh waktu itu, saya cuma satu hal, Tuhan, aku mohon ampun. Saya baru pertama kali sejak beberapa tahun lamanya jadi maba, pertama kalinya benar-benar mengaku, Tuhan, aku minta maaf, aku mohon ampun. Dan bukan cuma mohon ampun karena rasa bersalah. Kalimat selanjutnya, aku mohon ampun dan aku bersyukur di dalam Kristus kau mengampuni. Itu pendosa macam apa berani ngomong kayak begitu ya? Aku mohon ampun dan aku bersyukur di dalam Kristus kau mengampuni. Itu mau mohon ampun atau mau ngeyel? Tapi saya nggak tahu ya. Itulah cara Tuhan bekerja dalam hati kita gitu ya. Saya mohon ampun sehancur-hancurnya. Tapi saya nggak hancur. Saya seperti diyakinkan, Ray, kamu sudah diampuni. Saya nggak bisa jelaskan pengalaman itu sama teman-teman seperti apa. Tapi itu satu pengalaman saya belajar untuk bangkit. Apa yang saya lakukan? Saya mohon ampun, saya perbaiki dalam tanda kutip ya, saya memperbaiki, atau mungkin kata yang lebih baik, diperbaiki relasinya dengan Tuhan, oleh Tuhan. Dari situ saya kemudian mengaku sama teman-teman saya, mengaku sama kakak abang senior saya. Kami udah berantem itu, gimana sih nih Ray? Kok malah ngilang dan sebagainya. Saya datengin, saya ngaku, saya cerita kondisi saya, dan saya minta maaf. Teman-teman, atau buat ya yang bertanya, kadang-kadang salah pilih, kita pikir solusinya tuh hanya dengan ya udah gimana ngeberesinnya, gimana ngaturnya lebih baik ke depan. Tapi jangan salah, apapun aspek hidupmu, apapun topik hidupmu, itu selalu pertama dan utama adalah masalah rohani, masalahmu dengan Tuhan. Jadi datang sama Tuhan, akui kelemahanmu, akui kegagalanmu, dan nikmati keyakinan Tuhan mengampuni. Bukan karena kamu datang minta ampun Tuhan mengampuni. Tapi ketika kamu sadar kembali, sebelum kamu minta mohon ampun, Kristus telah menebusmu. Dari situ,
terbuka sama orang-orang atau terbuka sama pihak-pihak yang kamu tahu kamu salah, atau kamu tahu aku sudah jalanin ini nggak tepat. Dari situ kamu bisa gumulkan, apakah aku lanjutkan, apakah aku lebih baik mundur, lebih baik stop, atau lebih baik aku lanjutkan, sejauh apa aku akan lanjutkan, dan sebagainya. Jadi mungkin aku nggak bisa kasih detail tips and tricks-nya dalam setiap posisi atau dalam setiap kondisi harus bertindak seperti apa, tapi dua hal. Yang pertama, selalu itu masalahmu yang pertama dan pertama dengan Tuhan. Sebelum itu selesai, kamu akan selalu salah tingkah sama semua orang lain. Kamu merasa dicurigai, kamu merasa diragukan, kamu merasa dipertanyakan. Itu selalu pertama dan terutama dengan Tuhan. Dari situ, barulah kamu bisa bertanggung jawab dengan orang-orang sekitarmu. Terbukalah, aku. Kenapa kamu berani mengaku? Tuhan pencipta langit dan dunia yang paling pantas menghukummu. Itu sudah mengampunimu. Sekarang mengaku sama sesama rekan pelayanan, sesama rekan panitia, sesama mahasiswa. Itu menjadi satu hal yang ya kita bukannya bangga sama kesalahan kita ya. Sorry ya, gue sama begini nih, mohon ampun ya. Bukan nadanya nggak kayak begitu gitu ya. Kita dengan penuh kerendahan hati minta maaf, mengaku, dan sama-sama bilang, aku baiknya gimana. Waktu itu akhirnya aku putuskan, aku masih punya tanggung jawab di tim riset. Boleh nggak ke depan kamu yang pimpin rapat dan sebagainya. Akhirnya kita bisa ketemu gitu solusi-solusi yang nggak harus, kita kan mikirnya kayaknya kalau udah nggak bisa now or never, sekarang masuk atau nggak, selesai, selalu 1 atau 0 gitu loh, kayak pilihan cuma 2. Tapi di dalam pengakuan, kerendahan hati, dalam komunikasi, kita bisa menemukan nggak selalu 0/1, kita bisa buat 0,5, kita bisa buat 3/4, dan itu sama-sama bisa kita lakukan. Jadi itu mungkin responku buat teman yang menjawab. Semoga itu menolong. Itu responku. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Bagaimana penanya? Apakah terjawab gitu, pertanyaannya? Oke, oke. Penanya selanjutnya mungkin sebenarnya pertanyaannya hampir mirip sih. Apakah masih mau ditanyakan atau gimana? Oh ya udah, aku bacakan aja deh. Sore Kak, Kak izin tanya mengenai firman Tuhan barusan. Bagaimana cara mengetahui bahwa Tuhan berkenan atau mengizinkan kita untuk mengambil suatu keputusan? Ini mungkin lebih ke sebelum mengambil keputusan. Kalau tadi kan setelah ya. Makasih Kak. Ya, bagi kadang-kadang kita nggak tahu. Itu dari pengalamanku ya. Kadang-kadang kita nggak tahu keputusan kita ini tepat atau tidak. Dan kadang-kadang yang menguji itu waktu. Seperti pengalamanku tadi gitu ya. Di momen itu, ya iyalah jadi koordinator. Siapa sih yang bilang itu bukan kehendak Tuhan? Tapi yang dari luar itu kehendak Tuhan, setelah dijalani, itulah yang seperti apa ya? Seperti meneliti kedalaman hati kita. Jadi kadang-kadang gini, sekali lagi ya, aku bukannya ngejudge teman adik yang bertanya, tapi gini, kenapa kita pengen banget pastiin kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sadar, itu bagian dari FOMO. Tuhan itu bukan Google. Tuhan kita itu bukan Tuhan 5W1. Tuhan, aku harus apa? Harus kapan Tuhan? Harus di mana? Harus bagaimana? Tuhan mengapa? Tuhan how to? Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Pribadi yang hidup. Dan kamu bisa berelasi dengannya. Kadang-kadang cara kita memperlakukan Tuhan itu di dalam kefomoan kita adalah begini. Tuhan, kasih tahu kehendakmu. Supaya aku bisa taat sama kehendakmu. Supaya nanti hidupku nggak salah langkah. Supaya aku nggak berabe. Supaya aku nggak repot. Supaya aku nggak susah. Jadi sekilas begitu rohani. Serius. Sekilas tuh begitu. Tuhan tunjukin kamu maunya apa. Tapi yang bisa meneliti kedalaman hati ya memang cuma Tuhan dan kita, antara kita dengan Tuhan gitu. Kamu pengen tahu kehendak Tuhan tuh emang tujuannya apa? Dan itu akan teruji. 2 hal. Yang pertama,
Kalau ternyata kamu sudah lakukan yang kamu pikir kehendak Tuhan dan rencananya, dan ternyata nggak sesuai sama ekspektasimu, apa responmu? Di situ biasanya baru teruji. Kenapa kamu mau tahu kehendak Tuhan? Yang kedua, biasanya akan teruji waktu Tuhan diam. Oh, teman-teman jangan salah ya. Saya mungkin khotbah dari satu sisi doang. Tuhan mau jawab, Tuhan bisa jawab. Tapi jangan salah. Apakah ada momen di mana Daud merasa Tuhan nggak menjawab? Silakan baca Mazmur-Mazmurnya. Ada masanya Tuhan, Daud seperti mengerang gitu. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi? Tapi perhatikan, apakah Tuhan diam berarti Tuhan tidak adil? Kadang-kadang kita pengen, Tuhannya mesti kayak begini. Kalau aku tanya, mesti dapat jawaban. Kalau aku ketik pertanyaannya, enter, mesti keluar jawabannya. Tuhan pengen kita duduk di kursi penumpang. Dia yang nyetir. Bukannya kamu tetap tangannya setir, kemudian nanya ke samping, ke kursi penumpang, berapa meter lagi Tuhan? Berapa meter lagi? Siap-siap belok Tuhan. Nyalain sen. Duduk. Tenang. Berani adventure sama Tuhan. Berani pergi sama Tuhan. Berani bold. Tapi juga dengan penuh penyerahan dan kebenaran. Jadi, sekali lagi ya, saya dari tadi kan bilang, tanya kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tapi kamu sendiri yang bisa akan menilai. Saya ini lagi nyari-nyari kehendak Tuhan, ini mau apa? Apakah ini cuma bagian supaya aku nggak salah langkah, supaya aku nggak repot, atau memang ini waktunya aku doakan. Teman-teman, jawaban Tuhan bukan kayak tiba-tiba di langit gitu ya. Ray jawab jadi ketua. Nah, ada yang kayak begitu. Tuhan nggak jawab. Kadang-kadang kita pengennya jawabnya Tuhan kayak yang apa ya, spektakuler gitu ya, tiba-tiba airnya terbelah, terus kayak wah inilah bukti Tuhan panggil aku ambil S2 dan sebagainya. Tapi saya pikir Tuhan sudah memberikan cukup jawaban. Dari mana? Yang pertama dari dirinya, yang kedua dari firman-Nya. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Kamu bisa jadi orang ya sama kayak sahabatmu lah. Saya sering kasih ilustrasi begini ya. Kalau kamu mau traktirin sahabatmu ulang tahun, kalau kamu yakin itu sahabatmu beneran, kamu nggak akan bilang begini, lu mau kado apa? Kasih tahu ya kado, kamu mau ditraktirin apa? Mau apa? Mau apa? Mau ini? Mau apa? Pizza mie atau mau ayam kalasan atau mau apa? Kalau kamu sahabat baiknya, kamu nggak usah banyak ngomong. Ayo sini kita makan. Buat traktirin lu lagi ulang tahun kan? Kamu pesenin makanan kesukaannya. Teman-teman, ada waktunya nanti kita akan sama Tuhan. Tuhan mungkin nggak kasih instruksi yang mesti kayak gimana. Tapi karena kamu tahu karakternya, kamu tahu apa yang dia perjuangkan, kamu tahu apa yang dia cintai, kamu tahu apa yang dia benci, kamu tahu apa yang dia kasih. Kamu bisa menyusun di dalam akal budimu. Kalau begitu, apa yang aku harus pilih? Yang sesuai dengan ambisi. Jadi, teman-teman, sekali lagi, nggak salah bertanya, nggak salah memastikan, nggak salah nanya langkah demi langkah seperti apa. Tapi izinkan saya boleh bilang, dalam perjalanan rohani, ada banyak momen-momen, aspek-aspek dalam relasi rohani kita dengan Tuhan, di dalam Alkitab yang berwarna. Jadi, doubt your doubts, gitu ya. Ragukan keraguanmu, pertanyakan pertanyaanmu, dan dari situ kamu bisa semakin tulus memang mencari Tuhan demi Tuhan, bukan cuma sekedar coba. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bang Rey. Gimana penanya, apakah sudah terjawab kira-kira? Terjawab. Oke. Oke lah. Oke, terakhir mungkin ya aku baca yang anonim, bukan pertanyaan, ini sharing.
Ada sharing anonim terakhir. Aku lebih diingetin di bagian yang rasa tenangmu nggak bisa didapetin ketika tahu apa yang akan terjadi, tapi ketika kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Mungkin itu untuk mengakhiri sesi sharing dan tanya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya dan sudah sharing gitu. Oke, boleh dilanjut? Selanjutnya ada pengumuman dari bidang 2, boleh dilanjut sekali lagi. Oke, sekarang ada kita mau apresiasi pelayan gitu kan. Dengan tema hari ini lagi sibuk apa sih gitu kan, pembicara Bang Ray, MC-nya adalah Agnes dari Geologi 2020, lalu singernya ada Devando, tadi yang nyanyi adalah Devando, Geologi 2020, tadi yang pemusik yang main pianonya adalah Baja dari Fisika 2019, lalu nanti ada pendoa syafaatnya Andin dari Biologi 2019, lalu ada reviewer PJ untuk di post di minggu depan gitu kan, ada Bradley dari Aktuaria 2020, dan untuk pelayan menjangkau jiwa dan asyir pada hari ini ada dari KTB Kaselia, yaitu dari teman-teman kimia 2020 dan matematika 2020. Boleh teman-teman dikasih reaction-nya mungkin sebagai apresiasi untuk kita hari ini. Teman-teman, aku juga mengingatkan teman-teman untuk mengisi link angket PJ yang ada di bawah. Mungkin boleh nanti dari teman-teman bidang 2 atau Karga mungkin mengirimkan kali ya link angket PJ-nya. Oke. Terima kasih atas pelayanannya teman-teman dan abang sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada persekutuan doa di hari Senin nanti dengan pemimpin doanya saya sendiri gitu kan. Mikael Abi dan Abednego dari Fisika 2019 dengan tema I'd rather have Jesus. Itu nanti di hari Senin jam 5 sore teman-teman. Silakan datang teman-teman untuk beristirahat, bersekutu dan berdoa pada hari Senin nanti. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ini ada untuk minggu depan itu kan dengan tema When God Seems Distant. Ini masih melanjutkan nih. Kalau Tuhan nggak balas kayak gimana gitu, ya ikut PJ minggu depan teman-teman. Ini diambil mungkin sedikit bocoran gitu kan, diambil dari Mazmur 13 tadi udah sedikit disebutkan. Jamnya masih sama di jam 4:30 sampai selesai nanti di kelompok pendalaman Alkitabnya masing-masing gitu. Teman-teman masih di link yang sama di bit.ly UPJ POMIPAF 2021. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini masih ada untuk teman-teman yang kira-kira terdampak gitu ya, merasa terdampak COVID-19, mungkin dari POMIPAF Farmasi mungkin lagi mengadakan pendataan nih teman-teman gitu ya. Coba teman-teman boleh isi gitu di bit.ly/pendataan jemaat terdampak COVID-19. Boleh teman-teman diisi kalau teman-teman yang memang terdampak. Oke, linknya juga udah dikirim sama Kak Cynthia di kolom chat. Selanjutnya, ini juga setiap hari Rabu gitu kan, di minggu depan akan dibuka lagi gitu, akan ada lagi open chat sama Mimin POMIPAF Farmasi gitu di OA POMIPAF Farmasi gitu. Boleh nih teman-teman kira-kira yang takut-takut nih kali ya, kayak Hawa sama nilai UTS-nya ceritain ke Min PO gitu kan. Wah, cerita-cerita gitu, atau teman-teman yang mungkin lagi punya masalah, yang pengen punya butuh teman untuk bercerita dan berdoa gitu, mungkin boleh nih di chat aja di hari Rabu jam 7 malam minggu depan. Lanjutkan. Nah, selanjutnya ini masih permohonan doa gitu kan. Boleh diisi di Linktree POMIPAF Farmasi UI di bagian permohonan doa. Jadi Linktree-nya dibuka, nanti klik bagian permohonan doa. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga literatur POMIPAF Farmasi. Kalau teman-teman yang ingin menambah gitu ya, apa ya istilahnya, bertumbuh di dalam Tuhan gitu kan melalui bacaan-bacaan, bagi teman-teman juga yang
pengen membaca gitu kan, suka membaca, nih PMP Farmasi menyediain buku-buku yang bisa teman-teman baca dan akses dari Linktree PMP Farmasi, tapi bagian literatur. Jadi linknya masih sama, bagiannya yang berbeda. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada yang berulang tahun di tanggal 21 sampai 24 Oktober gitu kan. Yang tanggal 19 ada 3 orang tuh, ada Philo, Vanuel, Jeremy, selanjutnya ada Ronald, lanjutnya ada Graciela Budianto dari Farmasi 19, lalu ada Jan Angela ini agak kecil, mohon maaf ya. Arinawo Sutiono dari Farmasi 19. Lalu tanggal 21 ada Kristania Atrix Farmasi 2021, di tanggal 22 ada Gabriel Farmasi 2019, lalu ada Valeria Ongso Statistika 20, lalu ada Jeremy di tanggal 23 ada Jeremy Andreas Biologi 2019, ada Randy Joel Geologi 2020, lalu ada Rahel Oktaviani Matematika 2020, dan tanggal 24 ada Lorenzo Yehezkiel Matematika 2021. Sama-sama selamat ulang tahun teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Boleh teman-teman yang lain mungkin mengucapkan di kolom chat atau di reaction, memberikan reaction selamat ulang tahun. Oke, selanjutnya aku serahkan ke pendoa syafaat. Dipersilahkan. Baik, teman-teman, kita mau berdoa bareng-bareng di doa syafaat ini. Sebelumnya, aku mau baca pokok doa kita yang pertama dulu. Indonesia sudah mulai masuk musim hujan ya. Beberapa hari ini kayaknya daerah-daerah rumah kita lagi hujan-hujan ya. Pengolahan kurang baik, curah hujan juga lagi tinggi nih, jadi beberapa daerah ada yang banjir dan bahkan tanah longsor juga gitu, seperti di Samarinda, Bandung, serta Serdang Bedagai. Mari kita semua bareng-bareng berdoa, kiranya Tuhan melindungi Indonesia dari segala bencana, khususnya musim hujan ini. Kiranya juga kita semua masyarakat turut serta mengambil langkah preventif untuk menjaga diri dan lingkungannya. Mari kita juga berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi masyarakat yang sudah terdampak bencana. Kiranya segala kebutuhannya tercukupi dan bisa segera menjalani aktivitas kembali seperti biasa. Aku izinkan teman-teman untuk membaca kembali dan mendoakannya sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kami ingin bersyukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Kami juga mau bersyukur untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Ya Bapak, kiranya kami bisa terus berjuang untuk berserah kepada Engkau dalam segala keinginan kami, ambisi-ambisi kami, untuk pilihan-pilihan kami, Bapak. Kami nggak mau seenaknya, nggak mau sesuai kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapak. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik untuk kami, dan kami di sini mau taat dan berserah kepada-Mu. Kami mau bersyukur juga untuk Bang Ray sebagai pembicara hari ini, kiranya Engkau terus memberkati Bang Ray, khususnya dalam segala pelayanannya, juga Bang Ray dan keluarga dilindungi, dan terus dipenuhi kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu saja, Bapak. Kami berdoa, bersyukur juga untuk para pelayan yang sudah melayani pada hari ini, Bapak. Terima kasih untuk kerinduan mereka mau melayani pada PJ hari ini. Kiranya Engkau terus tambahkan berkat kepada mereka dalam segala kesibukannya, dalam akademisnya juga, Bapak. Kami berdoa kiranya Engkau lancarkan terus. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini.
Kami bersyukur untuk 1 tahun lagi yang telah Engkau tambahkan ke dalam kehidupan mereka, Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai mereka dalam menjalani kehidupannya bersama-sama dengan Engkau. Kiranya terus diberikan kesehatan, kekuatan, dilindungi dari segala sakit penyakit, dan dalam segala aktivitasnya, dalam akademiknya juga Bapa, Engkau yang menyertai. Kami mau berdoa juga, bersyukur untuk beberapa dari kami yang sudah selesai menjalani UTS, adapun juga hingga minggu depan masih menghadapi beberapa UTS juga Bapak. Kami mau berserah kepadamu, kiranya hasilnya nanti bisa yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi teman-teman kami yang masih UTS juga bisa mengerjakannya dengan lancar, segala device, sinyal-sinyal dalam pengerjaannya kiranya dapat bekerja dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau mohon ampun bila selama persekutuan ini kami melakukan hal-hal yang mungkin menyedihkan hati-Mu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku serahkan kepada Rensi. Seperti firman yang kita dengar tadi, perintah Tuhan kepada Daud itu sebenarnya adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan bilang maju, maka di balik perintah itu ada janji Tuhan bahwa Ia akan menjadikan Daud dan juga kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Tapi bukan berarti Daud mendapatkan kemenangan tanpa usaha dan tidak mengalami kesulitan, melainkan Daud tetap berperang di peperangan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan juga seperti yang tertulis pada Mazmur 23 bahwa Tuhan menunjukkan pemeliharaannya akan hidup kita dan selalu mempedulikan masing-masing dari kita, sehingga dengan kebijaksanaan yang telah Tuhan beri, kita tidak perlu takut akan apa yang terjadi di masa depan kita. Oleh karena itu, mari kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menyanyikan lagu dari KJ 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kepada Bang Rey dipersilakan untuk menutup doa. Mari teman-teman, kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Tuhan, kami sungguh memohon kiranya kami boleh menikmati berjalan bersama Tuhan, pemilik, pengatur, pemimpin hidup kami. Kami sungguh memohon setiap langkah kami boleh menunjukkan betapa mulianya Tuhan, dan setiap kesempatan kami bisa melangkah dalam satu kondisi atau keadaan, itu adalah bukti bahwa Tuhan terus membentuk, terus memimpin, terus menolong kami bertumbuh semakin serupa dengan. Kami sungguh memohon Tuhan yang boleh sertai
setiap kami, studi, keluarga, relasi, pelayanan, aktivitas, ambisi, cita-cita, apapun hal-hal yang mungkin sedang kami pergumukan atau doakan, kiranya semua boleh kami tundukkan di hadapan Tuhan yang punya hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan aktivitas kegiatan kami selama sisa hari ini maupun juga seminggu ke depan. Pertemukan kami juga kembali dalam kesempatan bersekutu lain di pesan doa maupun juga PJ maupun juga kelompok-kelompok kecil yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih dalam Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, mari kita tutup PJ kita pada sore hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita leave dari Zoom, ayo kita semua pada on cam buat foto bersama. Yuk, yang belum on cam bisa langsung on cam.